Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 53 dan teksnya ayat 1 sampai 12. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 6. Dia yang dapat tangan kekuasaan Tuhan menderita untuk kita. Ia seperti tunas yang tumbuh di tanah yang gersang. Tak ada yang indah dan tak ada yang menarik bagi orang-orang. Paragraf yang kedua, ayat 7 sampai 12. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia menjadi sebagai korban penebus salah dan menanggung dosa banyak orang. Kesimpulannya, Nabi Yesaya berkata tentang Dia yang dapat tangan kekuasaan Tuhan. Ialah Yesus dan yang menderita untuk kita. Pada waktu Yesus datang pertama, ia seperti tunas yang tumbuh di tanah yang gersang. Tak ada yang indah dan tak ada yang menarik bagi orang-orang. Dia dihina dan menanggungnya penyakit kita. Ia dilukai, dihukum supaya menyelamatkan kita dan menyembuhkan kita. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian, namun Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian atau induk domba yang dicukur bulunya. Dia menjadi sebagai korban penebus salah dan menanggung dosa banyak orang. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Dia dapat tangan kekuasaan Tuhan. Ya, Yesus berkuasa, namun ya memang pakai di sini juga ya, dengan mujizat banyak tanda-tandanya, namun untuk dirinya sendiri tidak pakai itu. Kedua, ia seperti tunas yang tumbuh di tanah yang gersang. Tak ada yang indah dan tak ada yang menarik bagi orang-orang. Sebab Dia dihina dan menanggungnya penyakit kita. Ia dilukai, dihukum supaya menyelamatkan kita dan menyembuhkan kita. Ketiga, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Namun Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian atau induk domba yang dicukur bulunya. Dia menjadi sebagai korban penebus salah dan menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberong. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang-orang menghina Dia. Ya, Dia Yesus Kristus, Dia Mesias, Dia anak Allah, dan Dialah Allah. Namun kita menghinanya. Kedua, kita mengira Dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Jadi aplikasinya, jangan menghina, jangan mengganggu siapapun, sekalipun penampilannya tidak indah. Memang pada zaman Yesus Kristus banyak orang menghina Yesus Kristus karena ini penampilannya tidak ada yang indah. Kedua, jangan berpikir bahwa Dia harus menanggung upah dosanya, karena kita juga ditebus upah dosa sekalipun harus kita menanggung. Siapapun, ya, tidak ada orang yang bebas dari upah dosanya. Namun kita sudah ditebusnya oleh darah Yesus Kristus, sehingga orang yang lain pun juga begitu. Ya, saya sudah ditebus, namun kamulah harus menanggungnya diri sendirinya. Tidak boleh berkata kepada siapapun. Kita harus memberitakan Yesus Kristus supaya mereka juga ditebus semua dosanya. Ketiga, memberitakan pengorbanan Yesus sebagai korban penebus salah untuk kita. Jadi prakteknya, jangan berpikir bahwa mereka atau Dia harus menanggung upah dosa sendiri, dan beritakan pengorbanan Yesus untuk semua orang kepada mereka. Ya, kita juga harus memberitakan tentang itu. Yesus Kristus sudah menebus segala dosa kita. Inilah Injil, inilah berita baik bagi kita, bagi semua orang. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.